Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati yaitu Bapak Ibu Guru, dan yang saya banggakan pada hari ini kita dapat bertemu kembali di PMO yang ketiga, yaitu dalam pembahasan kita tentang asesmen. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari atau PMO yang lalu kita sudah melaksanakan modul ajar, lalu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang kita kembali lagi membahas lagi tentang asesmen. Tetapi Bapak Ibu, saya sangat berharap ada perubahan-perubahan yang ada pada SD kita, yang salah satunya yaitu proses pembelajaran, ya, dimana proses pembelajaran sesuai dengan raport pendidikan kita, bahwa kita harus banyak belajar lagi, termasuk saya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya banggakan pada hari ini, ya, sebelum kita melanjutkan tentang asesmen, mungkin saya akan melaksanakan refleksi, di mana apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan, kayak gitu, refleksi bagaimana sih pelaksanaan asesmen yang telah Bapak Ibu laksanakan. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin refleksinya yang pertama sekali, apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan dalam pelaksanaan asesmen? Pembelajaran semester 1 ini. Nah, mungkin ini Bapak Ibu akan mengisi, ya, yang telah disiapkan, ya, atlet yang ada, yaitu yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, kendala apa yang Bapak Ibu temui dalam pelaksanaan, ya. Lalu yang ketiga, solusi apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi kendala yang ada. Nah, itu Bapak Ibu sebagai refleksi sebelum kita melaksanakan rencana aksi kita, ya. Nah, Bapak Ibu, asesmen. Mungkin apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran dari semester 1 ini. Mungkin kita sudah melaksanakan hal ini, dan hari ini kita besok pagi sudah penerimaan raport, ya. Mungkin ya ada, ya, kendala, atau mungkin ada lagi yang membuat kita bingung pada saat kita melaksanakan asesmen dalam pembelajaran. Nah, untuk sebelum melanjutkan, ya, sebelum melanjutkan ini, asesmen itu kan banyak ya Bu, ya, ya, di awal, ya, di akhir, ya, di awal semester, kan mungkin Bapak Ibu sudah mengerti untuk itu semua. Baik Bapak Ibu, sekarang kita laksanakan, kita lihat dulu refleksi kira-kira apa yang Ibu telah laksanakan. Bagaimana? Saya rasa mungkin langsung ya Bu Liza, ya, diisi di dalam ya ini, ya, langsung Bapak Ibu tulis dan langsung nanti presentasi.
Kombel mana ini yang sudah 4? ACB ya kelas 4 ya, silakan dipresentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pelajaran kita Bu, dalam apa yang sudah saya lakukan di Kombal saya dalam pelaksanaan pembelajaran di semester 1. Nah, yang sudah kami laksanakan di pembelajaran semester 1 ini, kami telah melaksanakan asesmen diagnostik Bu di awal pembelajaran. Di sini kami melaksanakan tersebut dengan tujuan kami bisa menentukan gaya belajar anak, minat dan bakat anak tersebut. Nah, dalam melaksanakan asesmen tersebut, kendala yang kami temui dalam pelaksanaan tersebut adalah kami menemukan di Kombel 4 di mana ada anak yang belum bisa membaca. Artinya, di sini adalah tanggung jawab kami lagi sebagai guru menemukan solusi apa yang harus kami laksanakan sebagai seorang pendidik. Pada tahap ini, kami telah melaksanakan kalistung dari awal Bu, yang mana sebenarnya pembelajaran kalistung itu adalah di kelas rendah. Nah, di sini kami di kelas 4 mengajar kembali kalistung terhadap anak tersebut agar tercapai materi kami dalam mendidik anak. Sehingga walaupun kami menggojek seperti apapun untuk materi kelas 4, itu akhirnya pada anak tersebut hanya sesuai dengan KKM atau KKTP. Nah, itu yang kami temukan saat kami melaksanakan asesmen pembelajaran di Kombel 4. Mungkin hanya itu Bu yang kami laksanakan di Kombel kami, yang kami temukan dan kami cari solusinya untuk saat ini. Yaitu ketika melaksanakan asesmen masih ada anak yang belum bisa membaca ya. Lalu kalau menurut Ibu, kira-kira apa solusi yang dapat Ibu pecahkan ketika anak itu yang belum bisa membaca? Untuk saat itu dan untuk saat ini yang selama 1 semester pembelajaran ini Bu, solusi yang kami laksanakan ya kami belajar dari awal Bu. Kami mengajar bagaimana itu anak tersebut bisa lancar membaca. Jadi kami sisihkan tersendiri dia kalistung akhirnya Bu, agar dia bisa tercapai. Kalau dia nggak pandai baca, dia akan nggak paham dengan materi, nggak akan paham juga dengan cara menulis, otomatis nggak akan selesai dengan materi tersebut. Dia hanya bisa mendengar, memahami apa yang guru sampaikan. Begitu. Artinya kelas 4, berarti guru kelas 4 harus bekerja keras lagi ya Bu ya? Ya, mungkin ini adalah pengalaman juga bagi kita. Ini suatu temuan ya, mungkin di kelas rendah yang belum begitu bukan tidak peduli ya. Mungkin kalau menurut saya itu mungkin ada yang namanya anak punya kompetensi sendiri ya. Mungkin keterlambatan itu apakah ada yang menyangkut anak ini memang dikategorikan anak yang agak-agak terlambat atau bagaimana Bu? Kalau dibilang agak terlambat mungkin ya Bu ya, karena anak tersebut kami susui sejarahnya itu dia udah berapa tahun tuh tinggal kelas pertama, kedua, dan akhir pada tahun itu kan adalah tahun-tahun di mana kita dilanda corona. Jadi minat belajar anak memang berkurang sehingga sampailah anak di tahap di kelas 4. Itu yang ditemuin. Baik Bu, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelas 4 ya, yang dimana berarti memang itu bukan berarti kesalahan guru. Kita nggak ada yang salah, semuanya benar ya Bu ya. Mungkin itu tadi keterlambatan anak dalam menyikapi dalam belajar.
ya. Nanti kita kalau kemarin kami sudah mendapatkan apa namanya sosialisasi bahwa di sekolah kita akan dicari anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya. Ya, mungkin kita akan membentuk kelompok itu. Nah, ketika anak kita banyak, mungkin dari Dinas Pendidikan akan menggali bahwa kita akan diadakan pelatihan. Begitu solusinya kemarin yang Ibu tangkap dari solusi dari Dinas Pendidikan. Nah, baik, itu dari kelas 4. Lalu bagaimana dengan kelas 5? Kelas 5 sudah siap? Ya, siap kelas 5. Silakan Bu Ade, kelas 5 bagaimana pelaksanaan asesmennya di kelas, Ibu Ade Novira. Terima kasih Bu Ade. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Nah, kami di kelas 5, di roda kelas 5, yang sudah kami lakukan dalam pelaksanaan asesmen pada pembelajaran semester 1, yang pertama yaitu kami melaksanakan asesmen diagnostik pada awal tahun ajaran baru. Nah, ini untuk mengetahui karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan asesmen pada proses pembelajaran itu ada nilai tugas, akhir materi juga ada. Yang ketiga, pelaksanaan asesmen akhir summatif, asesmen akhir itu pelaksanaan summatif akhir semester yang sudah kita laksanakan baru-baru ini. Yang kedua, kendala yang kami temui dalam pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran adalah dalam pelaksanaan asesmen diagnostik pada saat pelaksanaan diagnostik awal, yaitu dalam pemalitan data pada saat penentuan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, keterbatasan waktu. Kemudian kendala dalam penginputan raport, belum terlalu memahami penginputan raport karena merupakan aplikasi baru bagi kita semua. Pada pelaksanaan asesmen diagnostik awal, yaitu dalam Yang ketiga, solusi yang kami lakukan untuk menghadapi kendala asesmen diagnostik yaitu mungkin kami membuat Google Drive yang sudah terdapat pengelompokan gaya belajar siswa, sehingga saat siswa mengisi jawabannya sudah terdapat pengelompokan sendiri dengan bantuan Google Drive. Kemudian mungkin kami lebih menambah referensi pengetahuan dan pemahaman kami supaya lebih paham untuk asesmen ini. Baik Bu, demikian dari Rombel kelas 5. Terima kasih untuk Rombel kelas 5 ya. Sangat luar biasa, saya rasa kalau melihat refleksi yang telah dilaksanakan yaitu memang sudah sangat luar biasa. Lalu mungkin kendala, ini ada kendala ya. Mungkin kendala itu apa sangat menurut Ibu, apakah itu sangat parah sekali atau bagaimana Ibu? Saya rasa kalau kendala dari raport aplikasi memang wajar-wajar aja karena ada perubahan ya kemarin, tapi saya rasa itu kendalanya hanya sedikit ya karena waktu ya. Saya rasa yang itu ya Bu Ade ya. Apakah sekarang sudah memahami kira-kira kendala itu solusinya apa kayak gitu yang telah kira-kira dipikirkan solusi Ibu kira-kira untuk untuk peserta didik? Seperti yang sudah, kalau seandainya keterbatasan waktu yang akan datang, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin untuk keterbatasan waktu Bu, mungkin karena ini sudah ada perubahan raport lagi ya Bu dari tahun yang sebelumnya. Jadi mungkin untuk
untuk semester berikutnya, karena ini sudah kita lewati, Bu. Mungkin kami lebih mempersiapkan lagi, mungkin dalam penginputan nilai sudah selesai semua, sehingga dalam rapor, dalam penginputan rapor mungkin lebih cepat lagi. Baik, untuk Kombel kelas 5. Saya rasa ya, kalau pelaksanaan Ibu sudah seperti ini, yang semalam aja baru dari Dinas Pendidikan yang datang ya untuk sosialisasi rapor yang terbaru, ya ini pun Ibu dapat menyelesaikan dengan baik. Saya rasa apalagi nanti yang semester 2 ya, insya Allah akan berhasil. Yang penting kita semua harus siap, ya harus siap. Apanya yang harus kita siapkan? Ya nilai-nilai yang sudah ada atau rekapan nilai yang harus kita siapkan, jangan sampai nanti kita terlalaikan. Tapi kalau baru menginput memang kita agak lama. Tapi kalau Bapak Ibu telah siap, ya tinggal menginput yang semester 2 SAS ya, penilaian SAS, mungkin insya Allah itu Bapak Ibu tidak ada kendala kalau menurut saya. Baik, terima kasih Ibu Ade yang telah banyak sekali yang melaksanakannya. Juga kelas 4 sudah melaksanakan itu semua. Kita lanjutkan dengan kelas 1. Kelas 1 ya, silakan dari Kombel kelas 1 bagaimana pelaksanaan asesmen yang telah dilaksanakan di semester 1. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Baiklah, kami dari Kombel kelas 1 di sini apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester ini. Asesmen yang sudah Kombel kelas 1 lakukan adalah tes diagnostik kognitif dan non kognitif. Asesmen awal asesmen awal pembelajaran, asesmen akhir lingkup materi, asesmen akhir semester. Nah, kendala yang kami temui adalah di saat asesmen awal masih banyak peserta didik yang belum bisa dan lancar membaca. Nah, solusi yang kami lakukan adalah dengan membacakan soal asesmen dan meminta peserta didik menjawab secara langsung. Baiklah Bu, itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk Kombel kelas 1. Iya, terima kasih Bu Rita. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Rita kelas 1 ya. Mungkin yang telah dilaksanakan itu sudah baik kalau menurut saya. Cuma kalau kelas 1 kalau ada hambatan itu wajar kalau menurut saya ya, Bapak Ibu, karena itu baru ya Bu ya. Kalau belum bisa membaca, mungkin apa ada lagi kelompok lain untuk solusi anak yang belum membaca ketika kita melaksanakan asesmen ya awal ya, asesmen awal non kognitif. Mungkin ada yang lain bisa membantu kira-kira, atau yang telah membuat hal itu, atau aksi nyata yang telah Bapak Ibu buat ya ketika melaksanakan tes di awal ya. Siapa kira-kira yang bisa yang dapat memberi gambaran? Suryanti ya, ya dari Kombel kelas 3 ya, ya bersama. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin di sini saya menambahkan sedikit ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wita. Nah, untuk diagnosis awal ya, mungkin untuk kelas rendah banyaknya kita temukan anak-anak yang belum mampu membaca. Nah, yang bisa kita lakukan untuk membimbing, mungkin untuk anak yang belum bisa membaca kita kenalkan dulu dengan benda
kita tunjukkan langsung benda, kemudian kita kenalkan guru-guru yang berhubungan dengan benda tersebut. Nah, untuk kelas 1 gitu. Untuk kelas 2 dan 3 di sini terkendala dengan anak-anak ini sudah sebisa mungkin menghafalkan perkalian. Akan tetapi terkadang untuk hafalan itu sendiri belum adanya ketercapaian gitu Bu. Nah, jadi anak-anak di kelas 2 aja kadang untuk perkalian 2 dan 3 itu masih bingung. Jadi ketercapaian untuk pembelajaran itu tidak tercapai seperti itu. Mungkin itu aja Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Menanggapi apa yang Ibu tanyakan, mungkin untuk saya ya cara pengenalan melalui benda tadi itu saya ambil contoh benda buku. Nah, saya tanyakan kepada anak-anak, nah ini apa namanya? Nah, ketika anak-anak menjawab, nah huruf apa sih yang bisa terbentuk dari kata buku ini? Huruf apa saja yang bisa kita gunakan seperti itu? Artinya anak sudah memahami suku kata dari benda tersebut. Maaf Ibu laksanakan ini bukan dalam proses pembelajaran, tetapi kita adalah untuk menilai. Ibu, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bu, mungkin ini pengalaman pribadi saya juga dari yang di swasta gitu ya Bu ya. Mungkin kalau kita ini kan di negeri gitu ya Bu ya, dan kita pun baru pertama istilahnya menjalankan ada tes diagnosis awal untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Mungkin solusi yang bisa diberikan itu kalau di kelas 1 mungkin di awal kita bisa memberikan pertanyaan itu kepada orang tuanya untuk mengetahui gaya belajar anak ini bagaimana, mungkin dari tingkah lakunya di rumah, dekatnya dengan siapa, begitu. Mungkin salah satu solusinya itu sih. Oke. Baik, terima kasih Bu Siti Nurli. Sudah mengelompokkan anak itu, bukan berarti mengelompokkan Bapak Ibu. Kita sudah tahu di otak kepala kita ini, kita sudah paham si A ini dia gaya belajarnya begini, si B ini gaya belajar gini. Oh, ternyata anak ini maunya begini belajarnya. Sebenarnya kita sudah mengetahui dari dulu, sudah kita laksanakan Bu. Kalau kami zaman dahulu itu kami sudah laksanakan itu semua. Tetapi cuma namanya aja sekarang ini keren, berdiferensiasi. Padahal kita sudah anak itu tak tahu. Dia kadang-kadang kalau gurunya menjelaskan, dia main kotak-katik. Lalu kita dekati. Tidak perlu kita marah. Nah, biarkan aja dia bermain dulu. Kalau zaman dulu ya, kalau kami zaman-zaman dahulu begitu. Dari mana yang harus dilaksanakan di semester 2? Silakan, apa maksudnya itu? Pembel kelas 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua dari kelompok kami saat ini kami masih menganalisis hasil asesmen yang sudah kami lakukan sebelumnya untuk menentukan materi mana yang nanti akan kami lanjutkan atau kami laksanakan di semester 2. Seperti di semester ini masih ada untuk khususnya di kelas saya masih ada sekitar 3 orang siswa yang memang belum bisa membaca per suku kata, sehingga itu menjadi PR bagi saya untuk di semester 2 ketiga anak ini harus ditekankan lagi dalam membaca lancarnya gitu Bu. Oke, baik. Ya. Atau teman lain ada yang membantu menjawab kira-kira? Begini, di tujuan pembelajaran yang dari analisis CP di awal kan sudah dipetakan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di semester 1. Benar. Nah, kemudian di semester 2 itu sebelum kami melanjutkan ke tujuan pembelajaran selanjutnya,
Kami menganalisa dulu dari beberapa TP yang kemarin, itu ternyata ada 3 anak tadi yang memang belum di tujuan pembelajarannya itu belum tercapai di membacanya itu, walaupun teman-teman yang 33 lainnya itu sudah bisa. Jadi di 3 anak ini di semester 2 masih tetap melanjutkan di tujuan pembelajaran dia yang belum tercapai itu, Ibu. Oh gitu. Maksudnya menentukan materi mana yang harus. Artinya kalau dari 36 dari 3 anak yang tidak berhasil itu sudah berhasil, Bu. Ya, itu sudah sangat luar biasa ya. Lanjut Bu Rita, kita lanjut. Iya. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah refleksi semester 1. Ya, mungkin pengalaman Ibu yang Ibu buat, saya rasa ini sudah oke lah kalau menurut ya saya ya. Karena masing-masing yang Umer sudah melaksanakan kelas awal ya, sudah melaksanakan kelas 1, walaupun agak merasa kebingungan, agak merasa sulit ya, karena anak-anak itu baru kita kenal ya. Bapak Ibu, ada 5 prinsip pembelajaran ya. Iya. Bisa dibantu Ali? Nah, berdasarkan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 ya, 5 prinsip pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu setuju tidak kalau orang tua yang memberi nilai kepada kita, dia ikut lumrung nilai? Ya Bu, saya sepakat kalau orang tua memberikan penilaian kepada anaknya, biar mereka lebih tahu ya Bu ya, apalagi di rumah bagaimana tingkah laku anaknya, terus kemampuan anaknya dalam belajar. Baik Ibu Maria, kalau kira-kira apa sih yang diberikan kepada penilaian kepada anak? Contohnya apa? Kalau dia memang beri, Ibu sepakat kalau orang tua itu ikut menilai? Iya. Iya, sepakat ya? Iya, sepakat. Senang ya gitu Iya. kan? Menerima dengan Iya. kenyataan ini. Nah, sekarang contohnya apa? Misalnya? Contohnya dalam Iya. penilaian sikap Bu, misalkan Ya. sikap anak yang rajin atau jujur, atau gimana tipe anaknya itu gitu. Oke, baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Bu Maria. Nah, jadi memang belajar ini, kebutuhan belajar ini kalau kita pikir, ya kalau kita pikir-pikir, memang unik. Di mana uniknya? Ya, kita terkadang selalu lalai. Lalai kita mungkin di dalam seorang guru suka lupa kita menilai. Ya, sekarang tidak bisa lagi kita nak samakan kalau zaman-zaman dulu tuh Bu mengajar, karena siswanya tidak banyak. Siswanya kalau kami dulu di pulau cuma kelas 2, 4 orang, kelas 3 itu dari ujung labu sampai ujung kaki dah bisa kami tebak. Tak perlu kita nilai. Anak itu dah biasa, dah di otak kepala kita. Tetapi kalau sekarang kita tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus punya bukti. Ya, itulah tadi gunanya. Dulu dalam merancang pembelajaran. Nah ini tadi Bu, untuk merancang pembelajaran dalam satuan pendidikan khusus. Asesmen ini lebih dikenal dengan asesmen diagnostik. Nah, lalu asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran, ya perkembangan peserta didik dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Biasanya asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah kegiatan langkah-langkah pembelajaran dan dapat juga dilakukan di akhir langkah pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu di dalam formatif. Formatif itu berarti dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Lalu di sumatif yang telah kita laksanakan kemarin, ya asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian apa itu sumatif itu, Bapak Ibu?
Jadi harus paham juga ketercapaian yang bagaimana Bu ini. Kira-kira Bu ini yang sumatif itu Bu ini. Asesmen yang dilakukan ketercapaian yang bagaimana sih? Ya kayak gitu. Yuk, Bu Rabia, Bu Wita, Bu Rumisi, Bu Endah. Ketercapaian dari TP itu. Mhm. Terima kasih Bu. Berarti asesmen sumatif ini yang kita lakukan untuk mengetahui ketercapaian dari TP yang telah dirancang oleh guru tersebut, sehingga dapat kita analisis. Kalau memang sudah tercapai, maka akan dilanjutkan untuk di semester selanjutnya. Terima kasih. Ketercapaian. Ada lagi yang bisa membantu? Bu Maisera, silakan. Ya, gimana Bu Maisera? Boleh diulangi pertanyaannya Bu? Ya itu pertanyaannya. Asesmen sumatif itu maksudnya apa itu ya? Gitu. Oh, asesmen sumatif itu adalah proses penilaian yang dilakukan setelah dilakukan pembelajaran dan proses penilaian formatif, sehingga kita bisa mengukur apakah tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan tadi tercapai atau tidak. Gitu, Bu. Lalu asesmen sumatif ini kita laksanakan kapan gitu? Untuk asesmen sumatif ini dilakukan setelah selesai tujuan pembelajaran berlangsung, baru kita melakukan sumatif di akhir lingkup materinya setelah pembelajaran, Bu. Setelah pembelajaran kita laksanakan Setelah langsung habis pembelajaran satu lingkup materi. satu lingkup materi. Iya. Boleh dibantu kira-kira kapan gitu? Di akhir pembelajaran Bu. Tergantung kesepakatan kita antara rombongan belajar mau melaksanakan sumatifnya setelah satu tujuan pembelajaran ataupun lebih. Setelah tujuan pembelajaran Iya, atau tercapai. lebih. Iya, Nah, satu sekarang atau Bapak Ibu laksanakan tes sumatif. Apakah tes sumatif ini hanya termasuk yang penilaian akhir ini saja? Tidak. Ada Tidak, sumatif akhir materi dan akhir semester. Akhir materi dan akhir Semester. semester. Setelah kita selesaikan Tujuan pembelajaran itu. salah satu contohnya apa masih melaksanakan ulangan harian? Apakah selesai ulangan harian? Bapak Ibu, mengapa kita harus menggunakan asesmen? Asesmen itu adalah alat ukur dari apa atau ketercapaian kita dalam pembelajaran. Itu yang penting. Kenapa itu penting? Kalau tak ada asesmen, tak ada penilaian, mungkin itu kita tidak ada alat ukurnya. Gimana tahunya bahwa anak ini berhasil atau tidak? Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Tidak tahu kita. Tetapi kalau hari ini aku tidak berhasil mengajar, walaupun itu formatif bentuknya. Mengapa tidak berhasil? Ya, anaknya dapat 2, 3, artinya tak berhasil mengajar. Ulang balik dari materi itu. Ya. Jadi kurikulum merdeka satu kelebihannya, kita akan lagi dapat mengulang walaupun kita mempunyai program, dan nanti tak ada lagi di kelas 1, di kelas 2 ada lagi pengulangannya. Jadi jangan bingung Bapak Ibu kalau seandainya di kelas 1 itu dia anaknya akan naik kelas. Kenapa tak naik kelas? Mungkin ini, mungkin tadi seperti pengalaman aksi nyata yang ada di kelas 4. Ada anak yang belum mahir membaca di kelas 4 loh. Tetapi jangan jadi ukuran yang hal itu, anak 1 itu, atau 2 atau 3. Jadi Bu Mai bilang, 3 anak, kami belum. Itu kalau kelas 1 itu sudah biasa. Semester kedua dia baru bisa baca. Ya, kalau dia tidak ada keterlambatan, itu wajar-wajar saja. Ya Bapak Ibu, nah mungkin hanya ini kesimpulannya.
dari PMO yang ketiga kita ini. Mudah-mudahan kita dapat lagi refleksi yang akan datang, kita akan lihat lagi ya, kita melaksanakan lagi apa yang akan kita buat di semester yang kedua ini. Baik Bapak Ibu, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.